Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini kita semuanya akan sama-sama mentadaburi salah satu surat di dalam juz 30 ini, yaitu surat Al-Alaq. Sekira surat ini mungkin surat yang sering kita mendengar bahwa surat ini adalah surat yang memang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita membahas surat ketika kita membahas surat Al-Qadar itu ketika kita membahas surat Al-Qadar, maka ketika pembahasan surat Al-Qadar itu kita semuanya kemarin ketika membahas surat Al-Qadar kita membahas tentang surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Nah, kemudian kita bahas bahwa yang dimaksud dengan Quran turun pada malam Lailatul Qadar itu adalah Quran yang diturunkan satu bundel, istilahnya kan begitu, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat berikutnya adalah kemudian setelah itu Allah menurunkan dari langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Nah, surat yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah surat Al-Alaq ini gitu ya. Ini yang pertama kali surat yang turun itu adalah surat Al-Alaq ini. Nah, beberapa Allah Subhanahu wa taala ini adalah kalau kita berbicara tentang tentang surat Al-Qadar ini. Nah, kita akan membahas hari ini surat Al-Alaq ini. Tapi beberapa Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas satu ayat kaitan dengan surat Al-Alaq ini. Tapi surat ini para ulama tadi sampaikan bahwa para ulama meyakini bahwa surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa memang surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian besar mushaf yang beredar saat ini menulis surat ini dengan nama surat Al-Alaq. Dan 5 ayat pertama menjadi wahyu pertama beliau yang disampaikan melalui malaikat Jibril, serta ayat-ayat lainnya yang tersisa diturunkan setelah beberapa waktu berlalu dari sejak turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ini. Jadi kalau kita lihat kaitan dengan surat ini, beberapa Allah Subhanahu wa taala, bahwa surat ini tidak langsung turun satu surat gitu ya. Jadi kadang ada beberapa surat itu walaupun pendek, kadang suratnya itu tidak turun langsung satu surat langsung gitu ya. Nah, termasuk surat ini kan ayatnya tidak terlalu panjang, surat Al-Alaq ini ya. Surat Al-Alaq ini tidak terlalu panjang kalau kita lihat kaitan dengan surat ini. Tetapi ternyata surat ini turun tidak langsung satu surat. Tapi surat ini diturunkan 1 sampai 5, kemudian sisanya diturunkan beberapa waktu kemudian. Ada yang surat itu turunnya 1 tahun. Contohnya surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu turunnya adalah pertama langsung turun satu surat gitu ya. 1 sampai 19. Kemudian ayat ayat ke-20-nya itu Allah turunkan 1 tahun kemudian. Ini kalau kita berbicara tentang surat-surat yang diturunkan itu tidak langsung satu surat. Nah, kita juga pernah membahas kemarin surat di awal-awal surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un itu kan tidak langsung diturunkan satu surat langsung. Sebagian ulama menyampaikan Al-Ma'un itu 7 ayat, 1 sampai 3 itu diturunkan di Mekah. Tapi
4 sampai 7-nya itu diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena di sebagian mengatakan setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang surat tentang ayat-ayat ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Nah, surat ini ya, memang surat ini kalau kita lihat dari sisi penamaannya, kata para ulama menyampaikan, surat ini adalah para ulama sepakat ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan penamaan surat ini, memang ada beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama tentang surat ini. Di antaranya Syekh Zuhaili, beliau menyebutkan di dalam tafsir Al-Munir, kata beliau, Sumiyat suratul Alaq. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Alaq. Walaupun sebagian mengatakan surat ini suratul Iqra, dinamakan juga surat Iqra. Ada juga sebagian yang mengatakan surat ini dinamakan dengan surat Al-Qalam. Walaupun surat Al-Qalam kan ada di juz 29 ya. Surat Al-Qalam setelah surat Al-Mulk, Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, kenapa surat ini dinamakan surat Al-Qalam? Karena di ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ini adalah kalau kita berbicara dari sisi penamaan surat ini. Nah, kata al-alaq sendiri adalah darah beku yang berbentuk ulat kecil, itu alaq. Makanya alaq ini kan dalam proses penciptaan manusia itu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di hadis Arba'in nomor keempat, atau juga disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun di ayat ke-12 ya, surat Al-Mu'minun itu disebutkan. Nah, di hadis ke-Arba'in nomor keempat itu disebutkan yujma'u khalquhu fi arba'ina yawman nutfah. Jadi pertama adalah nutfah. Nutfah itu setetes air ya. Kemudian setelah itu alaqah. Alaqah ini adalah darah beku yang berbentuk ulat kecil. Ini disebut dengan alaqah. Nah, kenapa dinamakan alaqah juga? Karena si darah itu nempel di rahim seorang perempuan. Jadi nempel, alaqah itu kan menggantung. Nah, ini namanya alaqah. Kemudian setelah itu maka mudghah. Ya. Jadi nutfah, alaqah, mudghah. Itu adalah 40. Jadi 120 hari. Nah, dari situlah setelah itu ditiupkan ruh. Nah, konteks kaitan dengan ditiupkan ruh berarti setelah 4 bulan. Nah, kalau seorang ibu hamil setelah 4 bulan, ada beberapa hukum yang berkenaan dengan itu. Kalau terjadi keguguran, kalau ada seorang ibu yang keguguran, kalau di bawah 4 bulan, maka si jenazah bayi yang kegugurannya itu, ibu yang keguguran itu, maka apa yang diberlakukan dengan keguguran itu? Kalau di bawah 4 bulan tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Ya, kalau mau dikafani nggak apa-apa. Tapi kan biasanya kalau di bawah 4 bulan masih berbentuk darah ya. Nah, kalau setelah 4 bulan ada yang keguguran, hamil 4 bulan, maka dimandikan, disolat, dikafani, disolatkan, bahkan wayusamma, dan diberikan nama. Jadi ini konteksnya kaitan dengan ini. Nah, di sini adalah al-alaq. Ya. Nah, kaitan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang surat ini, kan surat ini sebelumnya urutan dari atas kan at-tin, kemudian al-alaq. Ya. Ini kan kalau kita urutannya seperti ini. Nah, apa hubungannya surat ini dengan surat al-alaq ini surat at-tin? Nah, ada dalam ilmu Al-Quran itu namanya ilmu munasabah. Jadi hubungan antara satu surat dengan surat berikutnya. Nah, apa hubungannya surat ini dengan surat At-Tin? Di dalam tafsir Al-Munir disebutkan oleh Syekh Zuhaili, beliau mengatakan, adapun urutannya yang berada setelah surat At-Tin seolah-olah memberikan isyarat hubungan erat antara keduanya. Ya. Yaitu apa? Terutama dalam pembahasan tentang manusia. Jika dalam surat sebelumnya manusia disebut sebagai penciptaan terbaik yang dilakukan Allah dengan sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka dalam surat ini dibahas asal muasal penciptaan tersebut serta dimensi lain dari kejiwaan manusia yang kadang melampaui batas serta kufur nikmat, padahal Allah telah mengaruniakan kepadanya segala kesempurnaan. Maka kan disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tin itu, khalaqal insana min 'alaq. Sehingga kalau kita lihat kaitan dengan hubungan ini, maka apa yang harus kita sombongkan? Toh manusia juga diciptakan hanya dari nutfah, setetes air, kemudian setelah itu jadi alaqah.
Apa yang mau kita sombongkan kalau kita lihat kaitan dengan surat ini? Ini kan, jadi inilah kalau disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ternyata dalam surat ini dibahas asal muasal penciptaan manusia itu tujuannya apa? Kadang orang itu melampaui batas, padahal Allah mengkaruniakan kepadanya segala kesempurnaan ini. Nah, dalam surat At-Tin Allah menyebutkan bahwasanya Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk paling sempurna. Ini merupakan penjelasan mengenai bentuknya. Sementara itu dalam surat ini Allah menjelaskan mengenai materi pembentukan manusia itu. Kemudian yang kedua di sini, dalam surat ini Allah juga menyebutkan kondisi akhirat sebagai penjelasan atas apa yang disebutkan di dalam surat sebelumnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Maka di dalam surat Al-Alaq nanti ada beberapa kejadian tentang hari kiamat. Itu kaitan dengan orang itu kan lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah, falyad'u nadiyah sanad'uz zabani. Ini kan kondisi orang-orang nanti di hari kiamat, diantaranya adalah orang-orang kafir. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Dr. Saiful Bahri beliau menyebutkan di dalam Tadabbur Juz Amma, kata beliau, apa sih tema surat ini? Jadi sebenarnya tema surat ini memang tidak satu tema yang satu tema khusus ya. Tapi kalau kita berbicara tentang surat ini, maka kata Dr. Saiful Bahri, memang tema surat ini adalah beragam ya. Ya. Tema surat ini adalah beragam, kata Dr. Saiful Bahri, kaitan dengan bab ini. Yaitu apa? Dari tema awalnya adalah tentang wahyu dan turunnya Al-Quran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pembicaraan sifat dan tabiat manusia yang melampaui batas nanti di ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha, ya, dalam urusan harta ya, ar-ra'ahu staghna. Kemudian kisah tentang Abu Jahal yang menghalang-halangi Nabi dan melarang beliau untuk sholat di Masjidil Haram. Nanti kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ini kan, ini adalah nanti karena surat ini diakhiri dengan ancaman untuk orang-orang yang masih bersikukuh dalam kesesatan dan sikapnya yang melampaui batas, serta perintah kepada Nabi untuk meneruskan sholat dan sujudnya tanpa memperdulikan gertakan sang durjana. Jadi kalau kita lihat mungkin kurang lebih ada 3 tema besar. Satu, turunnya wahyu. Yang kedua, tabiat manusia ketika diberikan harta kadang bisa jadi sombong. Ya, ini adalah kadang jadi sombong. Kemudian ada kisah tentang Abu Jahal yang memang sehari-hari Abu Jahal ini selalu menghalang-halangi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan surat ini, itu surat Al-Alaq. Nah, kalau kata Dr. Saiful Bahri, kata beliau, surat ini 3 bab yang beliau bahas. Pertama, tentang hikmah Allah dalam penciptaan manusia dari lemah menjadi kuat. Memujinya dengan apa yang telah dijadikan perbekalan dan perintah baginya berupa keutamaan membaca dan menulis agar ia berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau kita lihat dari surat ini, kalau kita lihat kata Dr. Saiful Bahri, maka disinilah hikmah Allah menciptakan manusia. Kita ini bermula dari lemah, kemudian jadi kuat, nanti jadi lemah lagi. Kan bayi lahir kan lemah ya, apalagi kan sebelum diciptakan manusia, min nutfah alaqah mudghah, lahir kita belum bisa apa-apa, terus beranjak dewasa, tapi begitu bertambah usia ya udah nanti juga akan menjadi lemah lagi. Tapi ternyata Allah memberikan 2 piranti buat kita supaya kita menjadi manusia yang menjadi makhluk yang mulia, yaitu dengan membaca dan menulis. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana pentingnya membaca dan menulis ini. Maka ini 1-5 disebutkan seperti itu. Yang kedua, surat ini, ya, kalau kata ini Profesor Dr. Wabazwali menyebutkan, surat ini memberitahu pembangkangan manusia terhadap perintah Allah. Tadi disampaikan, Pak, memang tabiat manusia itu ada tipikal orang-orang yang ketika diberikan harta itu menjadi sombong. Makanya pernah saya sampaikan, kata Imam Ghazali, orang itu sombong karena 3 hal. 1, harta, 2, ilmu, 3, kekuasaan atau jabatan.
Ini sumber orang sombong. Makanya di dalam surat Al-Kahfi pernah saya sampaikan, kenapa kita membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat? Salah satu hikmahnya Bapak Ibu, kita membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu apa? Salah satu hikmahnya adalah kita diingatkan tentang nikmat ini. Coba lihat surat Al-Kahfi, ada 4 ujian kan? Ujian keimanan, yang keduanya ujian apa? Harta kan? Kisah pemilik 2 kebun. Yang ketiga, kisah ilmu. Kisahnya siapa? Nabi Musa dengan Khidir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kisah apa? Kisah tentang Zulkarnain, tentang kekuasaan. Ya, saya tadi malam itu bulan kemarin kan 40 hari yang lalu, teman dekat saya, teman saya sekaligus guru saya, teman seperjuangan meninggal dunia. Nah, tadi malam kita kumpul dengan keluarganya, kemudian ada yang memberikan tausiah, guru beliau memberikan tausiah. Salah satunya beliau menyampaikan gitu ya, betapa ketika diberikan kekuasaan orang bisa jadi sombong. Ketika diberikan harta membuat orang sombong, apalagi kalau diberikan ilmu. Kebayang kalau tiga-tiganya punya, harta punya, ilmu ada, kekuasaan punya, itu kan lebih bahaya lagi Pak. Tapi apakah kita dilarang kaya? Enggak. Kalau kita lihat Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Saya bisa membayangkan berapa aset Abdurrahman bin Auf gitu ya. Karena sekali Zubair bin Al-Awwam saja, itu asetnya ketika beliau meninggal, disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Zubair bin Al-Awwam itu ketika meninggal dunia, beliau itu punya aset 50 juta. Saya nggak tahu kalau 50 juta dirham kan tinggal kali 4 juta aja. Jadi 50 juta kali 4 juta setengah. Berapa tuh? 4 kali 5 teh 20, berarti 200 triliun. Apa 20 triliun? Pokoknya segitulah. Kebayang pokoknya sekitar 20, pokoknya segitu. Kalau dinar ya tinggal kali 150.000 aja. Itu aset yang ditinggalkan. Ya. Itu Zubair bin Al-Awwam. Berarti kalau Abdurrahman bin Auf berapa gitu? Ya, apalagi Utsman bin Affan berapa gitu ya. Ya, ini adalah kaitan dengan ini. Jadi, pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmatnya dan melupakan sekalipun jumlah sangat banyak ketika berada dalam keadaan yang sangat sejahtera dan harta berlimpah. Manusia membalas kenikmatan dengan kemaksiatan. Dia seharusnya bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan. Akan tetapi dia kufur nikmat. Tadi memang mirip dengan Dr. Saiful Bari juga menyebutkan ini. Ini nanti di ayat 6 sampai ayat ke-8 akan berbicara tentang ini. Ya, jadi 6 sampai 8 ini ada karakter manusia itu yang kadang suka melampaui batas. Disebut dimulai dengan nanti kalla innal insana la yatgha. Yang ketiga Pak, surat ini menyingkap identitas Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal. Ini bukan Abu Fahal, ini Abu Jahal, yang telah melarang Nabi untuk melakukan sholat demi membela patung-patung dan berhala, serta mengancam dengan siksa paling pedih jika dia terus-menerus berada dalam kesesatan, kekufuran, dan pembangkangan. Surat ini juga memperingatkan Rasul agar tidak menghiraukan akan ancaman Abu Jahal ini. Ini surat Al-Alaq ayat 9 sampai ayat terakhir. Jadi ini adalah kalau kita berbicara tentang surat ini. Tapi beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum di Dr. Saiful Bahri memang tidak menyebutkan secara detail kaitan dengan asbabun nuzul surat ini gitu ya. Atau permulaan surat ini seperti apa. Nah, Dr. Saiful Syekh Wahbah Zuhaili dan para dalam buku-buku tafsir lain memang itu menyebutkan tentang cara turunnya surat ini atau tentang permulaan turunnya wahyu. Ya, Bapak Ibu nanti mungkin bisa baca di dalam Sahih Bukhari, salah satunya adalah di bab-bab awal itu ada bab permulaan turunnya wahyu. Kan permulaan surat ini merupakan ayat pertama dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Sisa ayat-ayat dari surat ini turunnya belakangan setelah tersebarnya dakwah Rasul di kalangan kaum Quraisy dan berbagai macam gangguan mereka kepada beliau. Jadi tadi disampaikan bahwa surat ini turunnya adalah 1 sampai 5, kemudian 6 sampai berikutnya adalah tidak turun di waktu itu. Nah, ketika itu kan malaikat datang, Iqra, kemudian ma'ana biqari, kemudian sampai diulang-ulang, kemudian barulah mendekap, kemudian kedua kalinya hingga terasa sesak, lantas melepasku kembali dan berkata, bacalah. Rasul menjawab, aku tidak membaca, aku tidak bisa membaca. Lantas dia mendekapku ketiga kalinya hingga terasa sesak,
lantas melepasku kembali, lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan turun surat Al-Alaq ini. Nah, ini kalau kita berbicara tentang turun surat Al-Alaq. Kemudian setelah turun itu kan Rasulullah SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan dan ditenangkanlah oleh istri beliau. Maka Khadijah berkata, tidak, bergembiralah. Maksudnya tidak mungkin yang datang kepada engkau itu syaitan dan lain sebagainya. Demi Allah, Allah tidak akan merugikan selamanya, karena sesungguhnya kamu senantiasa bersilaturahim, senantiasa berkata benar, membantu orang lemah, menjamu tamu, dan membantu orang-orang yang tegak di atas kebenaran. Kemudian Khadijah pergi bersama beliau untuk menemui Waraqah bin Naufal. Ini masih ada hubungan kerabat dengan Khadijah. Nah kemudian ya di masa jahiliyah Waraqah beragama Nasrani yang masih benar. Dia menulis kitab Injil dengan menggunakan bahasa Arab dan dia merupakan sosok yang tua dan buta. Nah apa pesannya kata beliau? Wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan anak saudaramu. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah kamu lihat? Kemudian Rasul menceritakan dengan apa yang beliau lihat. Maka Waraqah menjawab, itu Jibril yang juga pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini mungkin cerita ini sering kita dengar Pak ya. Biasanya mobil khusus biasanya di bulan Ramadan di tanggal 17. Ya, itu bisa kita bahas. Tapi sekarang kita akan bahas Bapak Ibu satu ayat ya. Kaitan dengan yang pertama adalah membaca penciptaan manusia. Ini disampaikan oleh Dr. Saiful Bahri di dalam Tadabbur Juz Amma-nya. Atau kalau kita lihat hikmah penciptaan manusia dan Allah mengajarkan kepada kita tentang al-qiraati wal kitabah, yaitu menulis dan membaca. Maka di ayat ini disebut dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Qur'an ya, Iqra bismi rabbika, lafaz bismi itu di dalam Al-Quran ada bismi rabbika, ada bismillah. Kalau bismi rabbika itu penulisannya berbeda Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis tentang Iqra bismi rabbika ya, sebentar ya, ini kalau penulisan di dalam bahasa Arab biasanya begini Pak. Sebentar ya. Jadi dalam penulisan bahasa Arab ya, ini bismi rabbika menulisnya begini ya. Kalau bismillah menulisnya begini ya. Gini Pak. Nah, penulisannya begini. Betul ya? Nah. Bismi rabbika di sini ada alif, betul. Kalau bismillah ada alifnya nggak ada. Padahal kalau maknanya sama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada buku Pak, judul bukunya Lataif Qur'aniyah. Jadi kelembutan bahasa Al-Qur'an. Maksudnya dari sisi penulisan saja kadang menarik memang dalam bahasa Al-Qur'an itu. Ya, jadi memang menarik gitu ya. Contoh disebutkan kaitan dengan bidhallamin lil abid. Ya, ada abid, ada ibad di dalam Al-Quran. Wa ibadur rahman, abidun itu sama, hamba. Walaupun kata para ulama kalau ibad biasanya hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibad di situ ada alif, namanya alif rif'ah, alif yang menunjukkan tentang kemuliaan. Tapi kalau orang yang zolim, hamba yang zolim, itu namanya abidun, ya adillah, ya itu menunjukkan merendahkan orang tersebut. Baik, tadi kembali ke sini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita kembali kepada pembahasan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam surat ini ya, ini Iqra bismi rabbika, apa maknanya? Sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Kenapa pakai alif Pak di situ? Ketika menyebutkan Rob itu pakai alif, bismi rabbika. Tapi kalau bismillah tanpa alif ya, artinya apa? Kalau menuju Allah langsung tanpa perantara. Tapi ketika menyebutkan Rob, Allah menciptakan kita, maka disinilah perlu yang namanya mentadaburinya. Maka menggunakan
alif. Kurang lebih itu maknanya Pak ya. Ini dalam kitab Lataif Qur'aniyah mengatakan begitu. Nah, kalau kita lihat kaitan dengan ini, Iqra bismi rabbika. Iqra mubtadi'an bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Itu bunyi ayat pertama, memberikan perintah secara tegas kepada Nabi Muhammad juga kepada umatnya untuk membaca. Membaca dengan nama Allah Sang Pencipta. Hal ini secara langsung memberikan isyarat bahwa umat Islam itu adalah harus menuntut ilmu. Karena membaca merupakan pintu ilmu. Dengan membaca cakrawala berpikir seorang semakin luas. Dengan membaca kebodohan dan ketidaktahuan bisa diobati, bahkan dipunahkan. Dan karena membaca merupakan gerbang ilmu dan pengetahuan. Maka kalau kita lihat dari ayat ini, inilah yang harus kita lakukan. Betapa kita ini diingatkan ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Yaitu apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang telah menciptakan, ini nikmat yang sangat agung. Maka disinilah kita perlu membaca. Membaca apa? Ya membaca ini kan ada dua, ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ya membaca Quran, kemudian tadaburi ayat-ayatnya. Termasuk juga menciptakan, membaca penciptaan manusia ini. Ini adalah kalau kita lihat apabila apalagi jika perintah membaca itu dikaitkan dengan bersamaan dengan menyebut nama Tuhan Sang Pencipta. Tentu kaitan tersebut ada maksudnya. Mungkin untuk mengingatkan bahwa kemampuan baca seorang Allah lah yang mengakurniakan sebagaimana diciptakan olehnya. Karena itu dalam segala aktivitas termasuk membaca sudah selayaknya ia ingat Sang Pencipta. Artinya apa? Artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat kata Dr. Saiful, kata Syekh Wahbah Zuhaili, al-amru minallahi nabiyhi bi an yusira qari'ah. Ini perintah Allah kepada nabinya supaya menjadi pembaca. Bi qadratillahi alladzi khalaqahu wa iradatahu wa illam yakun min qabl qari'an wala katiba. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan ini. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita ini selalu membaca. Ya, semakin kita banyak bacaan, tentu cakrawala kita juga akan semakin bertambah. Nah, kelemahan di kita biasanya pun ini wabil khusus di zaman sekarang ya, di zaman medsos dan lain sebagainya. Kadang kita ini belum dibaca langsung di-share, itu masalahnya Pak. Ini hati-hati juga gitu ya. Ketika ada kiriman tulisan, nah ini kadang ada Pak ya. Saya kemarin itu diingatkan oleh guru saya. Jadi kadang di zaman sekarang itu ada orang sengaja membuat konten supaya viral. Isinya tuh judulnya bombastis dan lain sebagainya. Padahal itu pingin viral aja Pak. Nah kadang kita ini tidak membaca dulu isinya. Nah maka disinilah pentingnya Bapak Ibu kita selalu membaca. Jadi dan ketika membaca ya jangan langsung kita nge-share dan lain sebagainya gitu ya. Makanya di sini dikaitkan membaca dengan ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika semua dikaitkan dengan Allah maka semuanya nanti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Allah yang telah menciptakan. Apa yang diciptakan? Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Alaq ini tadi segumpal darah yang secara otomatis belum bisa disebut sebagai manusia, itu nantinya akan terlahir sebagai makhluk sempurna yang bisa membaca. Jika segumpal darah tersebut teronggok di tepi jalan, siapa yang akan menghargai dan memuliakan? Maka tadi Pak, ini surat ini nyambung dengan surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Nanti kita bahas insya Allah bulan depan ya, kita membahas secara khusus surat At-Tin. Nah, kalau kita lihat dari surat ini beberapa mata Allah Subhanahu wa taala, coba kalau darah itu ada di pinggir jalan, mau diapain? Ada orang memuliakan? Nah, makanya ayat ini diingatkan, ngapain kita sombong? Toh kita juga diciptakan dari apa? Qit'atu dan jamidun wahyal alaqah. Kata di dalam tafsir Al-Murid disebutkan, alaqah ini adalah segumpal darah yang membeku. Wahyal alaqah. Ini adalah dalam proses penciptaan manusia. Kenapa disebutkan ini? Artinya manusia itu dulunya adalah biasa-biasa. Apalagi kalau lihat sebelumnya Pak. Mimma immahid. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mulk. Kita ini diciptakan dari air yang hina. Ya, dari air mani Pak. Ini kan itu proses penciptaan manusia. Nah, Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Maksudnya ini proses penciptaan manusia. Jadi dalam proses penciptaan manusia itu kan dimulai dari nutfah,
40 hari, kemudian alaqah 40 hari, kemudian mudghah 40 hari. Nah, 40 berarti 4 bulan. Baru setelah itu ditiupkan ruh. Terus proses barulah manusia itu dilahirkan. Maka kalau kita lihat sekali lagi adalah ini kalau kita lihat dengan ungkapan tersebut. Ya. Makanya sekali lagi berahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini, maka betapa pentingnya kita selalu membaca nikmat yang telah Allah berikan. Kembali tadi ke sini Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyebutkan bismi rabbika, sedangkan bismillah tulisannya seperti ini. Bismi rabbika walam yakul bismillah. Kenapa di dalam ayatnya bismi rabbika tidak bismillah? Ini kan iqra bismi rabbika. Kenapa tidak bismillah? Karena ya, lafaz bismillah ya, berbeda dengan lafaz rabb. Walaupun sama ya, ada kesamaan. Rabb itu adalah sifatul fi'al. Jadi sifat al-fi'al, pekerjaan, aktivitas. Allah Rabb, mencipta. Ya, artinya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, itu Rabb. Sedangkan Allah adalah asma'udz dzat, nama zat. Maka wa bima annahu amaru bil ibadah wa sifatud dzat la tustaujibu syai'an wa inna ma yastaujibul ibadatu sifatal fi'al. Jadi ini bedanya ya. Jadi ada sifat zat, ada sifatul fi'al, ada asma'ud dzat. Maka ya ujung-ujungnya sama. Kita semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kalau kita lihat kenapa tidak lafdzul jalalah bismillah tapi datang dengan rapat rabb, karena makna rabbaka wa nadhara fi maslahatika. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur, Allah yang mengatur kemaslahatan kita semuanya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi sekali lagi adalah bahkan di sini bismi rabbika ya, bahwa di sini innama adhafa dzatihi ila rasulihi bismi rabbika lidilalati ala annahu lahu tasiru ilai manfaatuhu amma ta'atul abdi fala tahaqqu manfaatun lillah fa idza ata bima talabahu min ta'ati aw taubatin adhafa ila nafsihi bismi wasfil ubudiyah. Di sini disebutkan bismi rabbika, Rabbmu disebutkan di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan buat kita semuanya adalah bahwa kemanfaatan itu bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kemanfaatan bermula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemanfaatan itu tidak mungkin kita bisa menggunakan manfaat itu kecuali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini adalah alladzi khalaqal insana min 'alaq. Kemudian berikutnya adalah iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allah lah yang memuliakan, Allah yang mengangkat derajat di atas semua makhluk yang diciptakan. Maka nanti kita lihat Pak di dalam surat Al-Alaq, dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi alladzi khalaq ya, di sini adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Ya, jadi bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Kalau kata di dalam tafsir Al-Munir belum menyebutkan ya bahwa iqra wa rabbukal akram au if'al ma umirtu bihi minal qiraah wa rabbukal ladzi amaraka bil qiraah wal akram. Maka di sini disebutkan laksanakan apa yang diperintahkan itu membaca. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakanmu yang maha pemurah ini. Zat yang maha pemurah dan pula dan penuh kasih sayang tersebut. Kemudian allama iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dengan belajar membaca kemudian menulis, maka manusia akan meraih ilmu yang baik, itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Inilah yang oleh Ibnu Katsir disebutkan qayyidul ilma bil qalam atau bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis. Jadi berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjadi manusia berilmu, sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui menjadi jelas, sesuatu yang sebelumnya menjadi rahasia menjadi terungkap. Ini adalah kalau kita lihat dari ayat ini betapa pentingnya dua hal ini. Makanya betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, ada dua hal, kata beliau, ada dua hal yang kedua hal ini
tidak akan orang itu merasa puas. Ya. Ada dua hal, yang dua hal ini orang tidak akan pernah puas. Maksudnya dia akan selalu pingin terus mengejar. Apa yang akan selalu dikejar oleh orang tersebut? Yang pertama adalah ilmu. Orang mencari ilmu itu tidak pernah puas. Yang kedua adalah harta. Jadi harta dan ilmu itu dua-duanya tidak akan pernah puas. Cuman apa bedanya harta dengan ilmu? Para ulama menyampaikan, bedanya harta dengan ilmu itu adalah harta itu kita yang harus menjaganya. Kalau ilmu yang menjaga kita. Bedanya itu. Kalau harta kita berat bawanya, kalau ilmu tidak berat bawaan. Itu bedanya, Pak. Jadi ada orang punya harta, kira-kira dijaga nggak, Pak? Dijaga. Ya, dijaga dan seterusnya. Takut dicuri dan seterusnya. Kalau ilmu, ya, makanya ini kaitannya. Makanya Rasul menyampaikan manhumani la yashba'an. Thalibu ilmin wa thalibu dunya. Dua hal yang tidak akan pernah kenyang. Yaitu orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Ini kalau kita lihat kaitan dengan ayat ini. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang mengajarkan manusia yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Inilah yang menyebabkan kenapa Nabi Adam itu diangkat derajatnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa? Karena Allah telah mengajarkan kepada kita ilmu ini. Sehingga beberapa kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai ayat kelima ini, maka pelajaran berharganya buat kita apa? Pelajarannya adalah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca. Dengan membaca itu gerbang ilmu, dengan ilmu itulah kita jadi tahu, dengan pengetahuan itulah kita bisa beramal. Makanya kan betul kalau yang disampaikan oleh Imam Bukhari ya. Babul qawli babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berbicara dan beramal. Nah, tentu gerbangnya ilmu apa? Itu dengan salah satunya dengan membaca. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jadi bahkan di sini amarallahu taala bi ta'allumil qiraati wal kitabah. Jadi kita juga diajarkan untuk bagaimana membaca dan menulis. Nah, ini memang salah satu saya dulu ada ingat seorang ustadz ya, saya dulu pernah menemani salah seorang ustadz dari negara Timur Tengah. Kebetulan pas beliau ke pesantren, kalau salah 2 hari kalau di pesantren saya diminta untuk menemani beliau. Nah, salah satu kelebihan ustadz ini subhanallah Pak, kemana-mana dia baca buku. Jadi selalu baca buku lagi. Di sela-sela waktu kosongnya itu beliau baca buku. Nah, setelah baca buku itu beliau menulis. Jadi ditulis rangkumannya. Ada yang beberapa tahun yang terakhir ini kan ada seorang yang wafat ulama di Qatar. Beliau aslinya orang Mesir, namanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bisa kebayang beliau usia beliau sampai 90 tahun lebih, Pak. Nah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini kan termasuk orang yang sangat produktif dalam menulis. Nah, setelah beliau wafat, itu dibuat ensiklopedi buku beliau. Itu sekitar 150 jilid. Mausu'ah, jadi ensiklopedi. Beliau menulis tentang rukun Islam, menariknya Pak. Beliau menulis rukun Islam tuh ada sholat, ada zakat, ada saum, ya, ada toharoh, ada haji. Tapi beliau menulis sholat itu di ujung. Jadi fikih sholat itu tidak di awal, tapi di ujung dalam akhir hayat beliau. Setelah buku itu selesai penulisan maka beliau wafat. Jadi beliau menulis ensiklopedi, dikumpulkan buku-buku beliau itu ada sekitar 150 jilid. Ada tulisannya sebentar Pak. Ada teman saya beliau ini ya menulis tentang buku itu ya, tentang buku ensiklopedi yang beliau sampaikan itu ya, buku ensiklopedi yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Salah satunya beliau adalah tulisan beliau itu sangat banyak Pak ya. Di antaranya tadi ya, al-waqtu fi hayatil muslim, waktu dalam kehidupan muslim. Nah, ini beliau menyampaikan di sini adalah bismillah walhamdulillah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, di awal ini beliau mengatakan uhdiya mausu'ati hadhihi awwalu ma uhdiha ila rabbi al-a'la. Saya persembahkan dan dedikasikan ensiklopedi ini pertama-tama adalah semata-mata untuk Allah Rabbku yang sangat tinggi.
alladzi hadani ila hifdzil Qur'an wa tajwidi qabla an utimmal ashirah, yang mana Allah telah memberikan hidayah dan nikmat kepadaku, salah satunya nikmat Al-Qur'an, yang aku bisa menghafal Qur'an sebelum usia saya 10 tahun, kata beliau, dan seterusnya. Dan mausiah beliau ini ada 150 jilid, 105 jilid, bukan 150, 105 jilid. Ini adalah mausu'ah kaitan ini. Nanti ada at-ta'rif al-'am bil Islam, jadi pengetahuan umum tentang Islam, ada tentang akidah, kemudian juga ada tentang isi ceramah-ceramah beliau juga dibukukan gitu ya, dan tentang fikih kontemporer. Salah satu yang sangat masyhur buku beliau itu adalah Fiqhuz Zakat. Ini yang menjadi rujukan para ulama dunia khususnya dalam hal-hal kontemporer, itu Fiqhuz Zakat. Ini tadi Pak, jadi beliau subhanallah gitu ya, jadi memang dalam kesibukan beliau tetap produktif dalam menulis. Nah, ini konteks kaitan dengan bab ini ya, walaupun mungkin sekarang ada juga contohnya di Saudi Arabia itu ada namanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu memang beliau tidak terlalu banyak menulis, mungkin karena beliau sibuk dengan kajian, jadi ngisi-ngisi kajian, tapi kajian beliau itu direkam. Nah, dari rekaman itu kemudian murid-muridnya menuliskan menjadi buku. Saya di rumah ada buku beliau sekitar berapa ya, 20 jilid kalau nggak salah, 20 jilid. Bukunya adalah tentang syarah Bulughul Maram. Jadi syarah Bulughul Maram itu ada sekitar 20 jilid kalau nggak salah, saya lupa persisnya jilid. Kalau nggak salah 20 jilid itu syarah Bulughul Maram. Nah, itu sebenarnya bukan tulisan beliau. Beliau menyampaikan di kajian, kemudian beliau jelaskan, direkam, kemudian ditulis, dan akhirnya ya sekarang bukunya subhanallah Pak, bermanfaat ya. Ini tentang ini. Kemudian beliau juga punya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Saya di rumah ada bukunya 6 jilid. Itu beliau bukan dari tulisan, jadi beliau ceramah, maksudnya diisi kajian, direkam sama murid-muridnya. Orang Arab namanya tafrik. Tafrik itu dari tulisan, dari ceramah kemudian jadi tulisan. Nah, itu subhanallah Pak, ini adalah hal yang penting sekali adalah membaca dan menulis. Ini satu hal yang sangat penting buat kita semuanya. Ini kaitan ini. Kemudian inilah dengan membaca dan menulis manusia menjadi orang yang mulia ketika bisa digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, makanya ya rahmat Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu menjadikan perubahan ke arah yang baik tersebut. Seharusnya karunia penciptaan dan pengajaran yang sangat luar biasa ini direspon positif oleh manusia, itu dengan rasa syukur dan totalitas pengabdian serta penghambaan yang ikhlas kepada Allah. Namun justru Pak, dengan kelebihan ini ada orang yang bahkan kebanyakan mereka bukan pandai bersyukur tapi justru mendustakan. Ini kan bukannya bersyukur malah mendustakan. Maka coba lihat Pak, setelah tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan harusnya disyukuri. Allah menciptakan kita, Allah memberikan sarana-sarana supaya kita menjadi orang yang makhluk yang mulia. Tapi ketika tidak disyukuri, maka coba lihat di sini Pak. Ini ayat ke-6 ya. Kalau kita lihat ayat ke-6 ini, asbabun nuzulnya kan disebutkan, sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Dari riwayat Abu Hurairah, Abu Jahal bersumpah demi Latta dan Uzza untuk menghalangi Rasul, kalau sampai ia melihat beliau sholat akan dipukul di kaki beliau, dan ya wajah beliau, muka beliau akan dilempar ke dalam pasir. Suatu ketika beliau menjumpai Rasul sedang sholat, ia berusaha melakukan niatnya, tapi seketika itu juga ia melihat sesuatu yang menakutkan berada di sisi beliau, hingga beliau berdiri lari terbirit-birit. Ini sebenarnya kaitan dengan surat ini nanti di ayat ke-9-nya ya, ayat tentang ini. Tapi kalau kita lihat di sini beberapa Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kaitan dengan asbabun nuzul ya, surat yang ayat ke-6 ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha. Nah, disinilah Bapak Ibu, kemudian Allah menurunkan ya, menurunkan apa? Ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Tadi yang seharusnya dia memaksimalkan akalnya, mampu membaca keagungan dan keesaan Allah untuk beribadah, tapi kebalikannya. Justru dia apa? La yatgha, melampaui batas. Makanya disebut dengan taghut, Pak ya.
Ada disebut togut itu kan disebut togut, bahkan melampaui batas. Tentu wajar jika Allah menganggapnya sebagai sebuah sikap yang keterlaluan dan melampaui batas. Tidak sedikit pun para pendusta yang mengingkari nikmat tersebut, merasa bahwa ketiadaannya yang berubah menjadi bentuk sempurna serta menjadi serba bisa adalah sebuah karunia yang agung dan bukan sesuatu yang sederhana. Makanya coba lihat Pak, Qorun. Kenapa kata Qorun? Kenapa saya kaya? Innama utitu ala ilmin indi. Kata Qorun, saya ini kaya raya ya karena saya pintar. Ini Qorun. Kalla innal insana la yatgha. Kenapa dia yatgha? Ia melampaui batas dalam segala perilaku, dalam bersikap, berkata, bergaul, sombong, dalam berpakaian, berlebihan, dalam makanan dan kendaraan. Ia cenderung meremehkan dan merendahkan sesama. Hal tersebut dipicu kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia merasa cukup. Coba lihat Pak di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kemudian apa? Yahsabu annama lahu akhlada. Jadi kan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu annama lahu akhlada. Ini kan menunjukkan apa? Ujungnya apa? Pasti merasa cukup. Nanti kita lihat Pak dalam surat Al-Lail. Kenapa orang itu tidak mau beribadah? Karena tadi merasa cukup. Ini hati-hati Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini. Nah, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita ini kan pasti akan meninggal, Pak. Nah, cuman kan meninggal kita nggak tahu seperti apa. Ya tadi malam itu guru saya ya sekaligus tadi mengingatkan tentang kematian. Tentang kematian itu diingatkan Pak, tentang kematian. Bagaimana kesudahan orang-orang soleh. Ya, tapi kan kita nggak tahu ujung usia kita seperti apa. Makanya kita selalu meminta kepada supaya diberikan keistiqomahan. Karena beliau cerita ada orang beliau kenal katanya. Ya punten Pak, kalau orang mabok cuma satu seloki, beliau saking udah parahnya mabok itu satu botol biasa. Tapi subhanallah di ujung hayatnya gimana? Beliau bertaubat. Tapi ada juga orang yang di awalnya dia biasa-biasa orang baik, tapi di ujung hayatnya kafir. Ada Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan Pak di dalam kitab beliau Bidayah wan Nihayah, itu menyebutkan tentang kisah punten, namanya adalah Abdul Rahim. Beliau penghafal Quran dan beliau adalah orang yang ikut perang. Tapi akhirnya dia jadi orang murtad. Yang tadinya hafalan Quran hafal 30 juz tinggal 2 ayat. Nah, ayat yang beliau hafal itu bercerita tentang orang kafir itu nanti di akhirat akan menyesal. Makanya di sini Bapak Ibu hati-hati ar-ra'ahu istaghna, merasa cukup harta, cukup ilmu, cukup kekuasaan. Makanya betul kalau kayak Imam Ghazali, orang itu sombong karena 3 hal ini. Ar-ra'ahu istaghna. Sikap yang diambil barangkali bermula dari pola pikir yang salah. Ia merasa berkecukupan dengan menjadi seorang sarjana atau ilmuwan ternama. Kemudian ia memiliki kehidupan yang mapan, rumahnya mewah. Sikap istighfar ini hanya bisa dimiliki oleh Allah, karena dia memang tidak memerlukan bantuan dan pertolongan siapapun. Dia maha kaya, maha sempurna, dan selalu bisa berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Zat yang sifat-sifatnya yang serba maha tersebut memang memang selayaknya untuk merasa cukup dari apa dan siapapun. Kalau manusia serba keterbatasan ini merasa cukup, masa nggak mungkin Pak. Kita ini tidak akan merasa cukup, kita ini pasti akan butuh orang lain. Namun jika ia merasa cukup dan kemudian menjadi qanaah, maka itu sebuah sikap yang terpuji. Tapi kalau istighna beda dengan qanaah, sehingga tidak menyimpan sedikit pun arti qanaah yang tersebut. Artinya saya mah sombong, ya udah saya mah cukup, saya bisa sendiri dan sebagainya. Tapi kalau merasa cukup ini dibarengi dengan qanaah, tentu ini sifat yang baik. Nah, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kadang ngobrol sederhana aja gitu ya. Kemarin ngobrol dengan seseorang. Jadi ketika ada orang sombongnya minta ampun gitu ya. Pertanyaannya gitu ya. Kalau orang sombong ini minimal Pak, ini minimal taruhlah di dunia mungkin dia serba ada. Pertanyaan saya, kalau dia meninggal dunia kira-kira nanti siapa yang akan nganterin ke pemakamannya? Mau jalan sendiri? Ada di sini Pak yang meninggal dunia jalan sendiri? Enggak kan? Iya kan? Ya, kalau kita sederhana oke lah. Itu mungkin kalau meninggal. Di masa hidup aja Pak, kira-kira kita bisa makan nasi dari mana Pak? Coba kalau tidak ada yang jualan beras. Kita ngalamin masa Covid-19 Pak. Kemarin ya. Orang punya duit tapi nggak bisa kemana-mana kan?
Nah ini sekarang ngobrol, ya, ini saking sombongnya Pak, bahwa nama sombongnya minta ampun di kampung, di tempatnya itu. Sampaikan aja, memang kalau kamu di dunia akan gitu terus, enggak kan suatu saat akan meninggal. Minimal ketika meninggal butuh orang Pak. Orang apa? Untuk menggotong. Minimal untuk ngegali. Oh keluarganya kaya raya, coba disuruh ngegali, belum tentu bisa. Ya kan? Menggali kuburan itu kan perlu keahlian Pak. Ya, jika gampang ngegali itu gitu. Padahal subhanallah. Nah, disinilah Pak. Makanya ayat ini sekali lagi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, ini adalah disebutkan kira al-murad bil ajh haqqan innahu amrul insanu ajib. Ini suatu hal yang aneh. Dia bermula dari sesuatu yang tidak berguna. Tadi segumpal darah tadi disampaikan. Kalau segumpal darah itu ada di pinggir jalan, diapain, Mbak? Dibersihkan kan? Lah manusia itu kan bermula dari alaqah tersebut. Makanya sangat tidak wajar kalau dia ya sampai harus apa? Harus menyombongkan kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, disinilah manusia yang tidak mau bersyukur seperti ini. Ya, maka disebutkan ara'aital ladzi yanha. Mohon maaf ya. Tadi kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Kemudian apa? Inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kalian akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menggunakan gaya bahasa uslub al-iltifat. Itu dari sebelumnya menggunakan kata ganti dhamir ghaib, kemudian berubah menjadi mukhatab yang menggunakan kata kamu. Kan kalau tadi ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kemudian apa? Inna ila rabbikar ruj'ah. Di sini kalau tadi menggunakan kata dia, sekarang kamu. Hal ini dimaksudkan memberi kesan lebih dan menggetarkan hati setiap manusia yang tidak mampu bersyukur. Ya. Mereka semua akan kembali kepada melalui pintu keniscayaan bernama kematian. Kemudian dibangkitkan kembali di hari penentuan. Dan kembali kepada Allah berarti asal dari kejadian manusia bermula dari titah Allah, dikembalikan kepada Allah. Makanya kalau ada orang meninggal apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga para ulama mengatakan kalau ada non muslim yang meninggal dunia, ya nggak apa-apa kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Bahasa kita nama, ngapain sih kita harus sombong gitu ya? Karena tadi kalau tidak mau bersyukur seperti ini, maka kemudian apa? Lihat orang pembohong tersebut dan bagaimana ia hidup dengan penuh keangkuhan. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika melaksanakan sholat? Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu tentang asbabun nuzul surat ayat ini. Ya, kalla innal insan disebutkan di sini ya, bahwa ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Disebutkan bahwa kana Rasulullah yusalli faja'a Abu Jahal. Tadi sudah disampaikan asbabun nuzul surat ini bahwa ketika Rasul sedang sholat tiba-tiba datang Abu Jahal, dan Abu Jahal melarangnya, menghalangi Rasul untuk sholat. Dituturkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Jahal bermaksud hendak melarang dan menghalangi Nabi yang sedang sholat dengan berbagai jalan, tapi usahanya selalu gagal. Bahkan dari sekian usahanya ia menjumpai sesuatu yang menakutkan berada di sisi Rasul, sehingga ia lari terbirit-birit ketakutan karenanya. Ini pernah terjadi Pak, kaitan dengan kisah Abu Jahal ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, tadi disebutkan kaitan dengan bagaimana Abu Jahal ketika itu mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Padahal jika ia tahu bahwa di antara karunia Allah terbesar adalah dengan mengutus Nabi, sang manusia terbaik untuk seluruh manusia sebagai rahmat Allah di buminya, seharusnya ia bersyukur. Ini kan harusnya kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian di ayat berikutnya adalah ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini kan kalau dalam tafsir Al-Munir disebutkan Allah menginformasikan halatun qabihah jiddan min ahwalit tughat. Ini orang-orang yang biasa kondisi orang yang selalu menghalangi kebaikan. Pertama, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian yang kedua disebutkan ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ini yang kedua, Pak. Bagaimana pendapatmu jika orang melarang itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Maksudnya, ini kan pertanyaan ini, alangkah baiknya jika seandainya kamu berpikir sejenak, kemudian meniti jalan kebenaran dengan ketakwaan dan mengajak sesamanya untuk mengikuti risalah Nabi. Coba siapa yang benar itu? Kan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Kemudian yang ketiga,
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Inilah yang menjadi pilihan. Ia menahbiskan diri menjadi musuh terdepan bagi dakwah Nabi dan para pengikutnya. Siapa? Abu Jahal dan konco-koncoknya. Itu harus menjadi pelajaran. Mereka kesudahannya seperti itu. Nanti kita bahas Bapak Ibu di dalam surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr. Nanti kita juga akan membahas di dalam surat Asy-Syams. Bagaimana kesudahan orang-orang yang membangkang. Nah ini yang terdekat. Yang terdekat siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal bagaimana kesudahan Abu Jahal ini. Jika mendustakan dan menghalangi dakwah serta risalah yang dibawa Nabi Muhammad merupakan pilihan yang diambil oleh orang yang tidak memahami atau mengingkari dahsyatnya nikmat dan karunia yang diutus beliau, maka balasan yang buruk siap. Makanya pilihan itu selalu ada konsekuensi. Tadi Pak, kamu memilih mana? Mau menghalangi Rasul berdakwah, mau mendustakan atau lain sebagainya, maka di sini ada konsekuensi masing-masing. Apa konsekuensinya Pak di sini? Kalla la illam yantahi. Ya, apa disebut apa? Mohon maaf di sebelumnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu Maha melihat perbuatannya. Alam apa disebutkan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Ini kan jawabannya Pak. Jawaban yang Allah berikan. Maka setelah tadi menyebutkan tentang apa sifatnya seperti itu, maka alam ya'lam bi annallaha yara. Bisa jadi bukan karena ketidaktahuan, namun karena kesombongan. Bapak Ibu, kadang sombong ini sangat berat. Ya, hati-hati dengan sifat sombong ini. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ketahui sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Lanasfa'an bin nasiyah. Bapak Ibu, kenapa disebutkan dengan ubun-ubun? Ini menunjukkan penghinaan kepada orang tersebut. Karena kan kepala itu kan sesuatu yang dimuliakan. Di sini disebutkan as-saf'u artinya mengambil dengan paksa dan kekerasan. Apalagi yang diambil di sini ubun-ubun, maka bukan hanya fisik yang tersakiti, ia akan merasakan terhinakan dan direndahkan. Karena ubun-ubun atau kepala adalah bagian termulia manusia. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau disiksa dengan fisik mungkin dia bisa kuat, tapi yang paling berat itu adalah justru hukum sosial. Jadi hukuman sosial itu kan lebih berat. Ya, makanya kenapa di dalam syariat Islam itu Pak, ketika ada pelanggaran yang sifatnya berat, yang disebut dalam bahasa agama namanya hudud, itu kan kalau ada orang mencuri dipotong, kalau ada orang berzina dirajam, kisos kan namanya. Nah itu Pak, dalam proses hukumannya itu harus diumumkan dan pelaksanaan eksekusinya di hadapan masyarakat. Kenapa? Salah satunya ada efek jerah. Kan dia mikir Pak, saya pernah ketemu dengan teman, dulu dia penerjemah di Kedutaan Republik Indonesia di Riyadh. Waktu itu ada kasus warga negara Indonesia dibunuh Pak. Jadi warga negara Indonesia dibunuh oleh warga negara lain. Nah kemudian akhirnya ya ketahuan pembunuhnya dan disidangkan dan terbukti membunuh. Nah kemudian waktu itu ditanya ke keluarganya yang di Indonesia, apa kamu dibunuh lagi atau gimana? Akhirnya keluarga menyepakati udah dieksekusi aja orang itu. Akhirnya Pak, waktu itu kedutaan kan mewakili keluarga yang ada di Indonesia. Nah kebetulan teman saya ini menerjemahkan, melihat langsung eksekusi itu Pak. Kata beliau, saya setelah melihat orang yang dieksekusi itu, saya tidak ada pikiran saya untuk membunuh orang. Kebayang atau Pak? Kan satu, di hadapan orang. Yang kedua kan berarti jadi tahu seluruh orang. Dan itu jadi efek jerah. Nah kadang Pak, hukuman sosial istilah di kita kan lebih ini kan. Makanya di sini bukan hanya dimasukin ke dalam api, tapi apa? Dihinakan. Kebayang Pak, diambil ubun-ubun dan seterusnya gitu. Ini kan lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah. Ada pendapat lain Al-Farra bahwa yang dimaksud di sini adalah menghitamkan wajah sebagai kiasan akan ditimpakan kepadanya azab neraka. Kan di dalam yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di dalam surat Ali Imran kan ada ketika orang-orang wajahnya menjadi putih, tapi ada juga wajahnya menjadi hitam. Makanya Bapak Ibu, salah satu syariat Islam kalau memandikan seseorang, itu yang memandikan itu harus menjaga rahasia. Ya.
Kan kita nggak tahu Pak ya, tiba-tiba ada yang berubah dan seterusnya gitu ya. Ini adalah, nah yaitu ubun-ubun atau wajah yang hangus milik sang pendusta yang mengingkari dan memusuhi serta menyakiti Nabi. Para pakar bahasa di sini membolehkan badal ganti dengan menggunakan isim nakirah, padahal sebelumnya disebut dengan isim ma'rifah. Di sini kan disebutkan kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati. Kan sebelumnya apa? Bin nasiyah. Kan ada alif lam, kemudian nasiyatin kadibatin khati'ah. Kemudian Allah menyampaikan paliyad unadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolong. Maksudnya siapa kira-kira yang akan menolong? Kan dulu orang-orang kafir tuh kumpul di Darun Nadwa, mengadakan konspirasi lain sebagainya. Sok ayeuna panggil sanad Zabaniyah, kata Allah, kami akan memanggil Zabaniyah. Allah akan memerintahkan Zabaniyah diperintahkan untuk mendatanginya, kemudian memberikan siksaan yang tidak tandingan. Kaitan dengan bab ini sanad Zabaniyah. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka Muhammad ketika melihat orang-orang seperti itu, kamu tetap bersujud dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa di sini wasjud? Karena memang ada beberapa riwayat Bapak Ibu, kaitan dengan sujud ini adalah tempat yang paling tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ruku, maka fa'addimu fihi rabb. Ketika ruku, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian wa ammas sujud fa'aksiru fid du'a. Ketika sujud perbanyaklah doa. Faqaminun ayyustajabalakum. Karena ketika sujud kemungkinan besar doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kalau kita lihat kenapa sujud nihayatul ubudiyati wa dhillah. Sujud itu adalah betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah. Dan inilah puncak dari ibadah. Kepala yang kita muliakan di hadapan Allah kita simpan di bawah. Walillahi ghayatul izzah, dan Allah lah yang memiliki kemuliaan tersebut ya. Ini kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Makanya ammar ruku fa'adhimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fid du'a fa innahu qaminun ayyustajaba lakum. Ini kaitan dengan ayat yang kita bahas ini. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Saiful Bahri, beliau mengambil ini adalah berarti tema besarnya adalah tentang membaca Pak ya. Di sini pentingnya membaca. Kunci pintu pengetahuan itu adalah dengan ilmu dan ilmu itu dengan membaca dan menulis. Kemudian Bapak Ibu, marilah kita meminimalisir sifat bodoh ini. Maksudnya apa sifat bodoh? Tadi kita dengan membaca, menulis, bertanya dan seterusnya. Kemudian ini akibat melarang kebaikan. Kemudian sujud, dekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini yang harus kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Di antaranya adalah bagaimana kita memiliki bacaan yang kualitas dan kuantitas juga kita perlu dilakukan. Makanya di sini biarkan wajib baca Al-Quran dan buku. Kalau bisa mungkin punya perpustakaan kecil Pak di rumah ya. Untuk keluarga di rumah. Kemudian jangan lupa di sini perbanyak sholat sunnah. Kenapa? Wasjud waqtarib. Jadi ini mungkin hal penting buat kita semuanya Bapak Ibu, kita galakan membaca. Di masjid ada banyak buku gitu ya. Kemudian juga di rumah saya sering sampaikan Pak, kalau punya rezeki minimal di rumah itu satu ada Bulughul Maram ya, sebagai panduan kita dalam fikih ya. Kemudian ada Riyadhus Shalihin sebagai panduan kita dalam akhlak. Ya, akhlak, akidah gitu. Di situ kan ada hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga mungkin ya ada buku tafsir lah Pak. Ya tafsir yang ya kalau tafsir Ibnu Katsir mungkin terlalu tebal Pak ya. Mungkin cari aja tafsir-tafsir yang tidak terlalu tebal gitu ya. Sehingga nanti itu akan menjadi panduan buat kita. Di rumah minimal ada buku-buku itu. Sehingga nanti dari sisi akidahnya kita baca hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin, dari sisi praktek ibadah, muamalah itu nanti bisa kita Bulughul Maram, termasuk juga adalah buku tafsir ya, tentu tidak kalah pentingnya juga adalah buku akidah. Semoga akhir yang tragis yang dialami Abu Jahal baik di dunia dengan mati terhinakan atau di akhirat sengsara dalam keabadian azabnya bisa kita menjadikan pelajaran untuk tidak mencoba-coba menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menjadi orang yang mengabaikan sunnah-sunnahnya. Karena pertemuan dengan makhluk termulia ini menjadi impian setiap muslim. Semoga kelak dipertemukan oleh Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apalagi sekarang di kita ada bulan Maulid istilahnya gitu ya, yang disebut dengan Rabiul Awal. Kita ingin berjumpa dengan Rasul. Bagaimana cara berjumpa dengan Rasul? Satu, ya tentu kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan kita. Mari kita jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di sini Pak pesannya perbanyak sholat sunnah.
Ya, karena ada kisah sahabat kan, sahabatnya ditanya, kamu mau apa? Ini tanya Rasul, Pak. Kalau kita ditanya sama orang, Pak, kira-kira apa jawabannya, Pak? Bapak mau apa? Mau sepeda? Apa mau apa? Nah, Rasulullah SAW itu jawab apa? Sahabat ini jawabannya unik. Saya ingin menemani engkau di surga. Jawabannya menarik. Kemudian kata Rasul, ada yang lain nggak? Maksudnya bisa ada tambahan yang lain. Cekap etan. Apa jawab Rasul? Fa'in ala nafsika bikasratis sujud. Tolong saya supaya cita-citamu terrealisasi dengan memperbanyak sujud. Kalau memperbanyak sujud berarti apa, Pak? Sholat apa? Sunnah. Karena kalau sholat wajib tidak mungkin Bapak memperbanyak sujud. Ya, kalau sholat wajib kan sujudnya berapa? 17 kali 2 kan? Berarti 34 sehari semalam. Kalau Bapak memperbanyak sujud berarti sholat napoho wae. Itu sujud sahwi berarti. Ya kan? Maksud Pak di kasratis sujud itu apa? Dengan memperbanyak. Oke, di sini Pak, perbanyak sholat sunnah. Nah, kemudian di sini mungkin ya mari kita sama-sama giatkan membaca. Ya, mungkin kalau sekarang Pak bisa dengan handphone yang Bapak Ibu miliki, kan banyak juga ya buku-buku sekarang dalam bentuk PDF dan sebagainya. Saya waktu COVID ini sempat ini Pak ya, waktu awal-awal pandemi COVID-19 ini saya sempat apa ya download buku, Pak. Ini buku-buku yang saya download ya ketika masa COVID-19, pandemi COVID-19. Ini Pak, saya sengaja download buku-buku, Pak. Ini ada tentang akhlak, ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ini panduan fikih 10 jilid. Ada biografi dan sirah, ada fikih lengkap, ada hadis, kemudian ada masalah fikih perbedaan. Ini kemarin kita download ketika masa pandemi. Jadi kalau sekarang mah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Kalau dulu mah kan kalau baca buku teh harus pinjam ke perpustakaan dan sebagainya. Ya sekarang sebenarnya bagus kalau punya buku dalam bentuk tertulisnya, apa dalam bentuk handoutnya gitu ya. Tapi kalau tidak bisa juga kan nanti kita bisa baca tentang ini. Contohnya Pak, ini saya kemarin sempat download tentang tentang sholat Pak di sini. Jadi kan banyak Pak tentang sholat itu di sini. Bersalaman setelah sholat, kemudian tentang di sini fikih safar, fikih sholat jamaah bagi wanita dan seterusnya. Ini kan akan menambah wawasan kita semuanya. Ini baru tentang sholat, belum nanti tentang pernikahan kita bisa. Nah, ini kan tentang khusus pernikahan Pak dan seterusnya. Ini jadi bisa kita lakukan dengan tadi ya, supaya budaya baca ini menjadi kuat buat kita semuanya. Tapi saya kira itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, barangkali maka ada yang bertanya dulu dari Bapak-bapak. Cakap aja, kita aplikasikan saja Pak ya. Mari kita perbanyak baca dan perbanyak sholat sunnah ya. Ya kalau baca rada malas atau minimal banyak menghadiri pengajian setiap hari di sini Ahad ya. Ya setiap hari Ahad Pak. Nah kalau suruh baca buku segitu masuk rada hese Pak. Saya juga suruh baca rada susah Pak. Membaca mengantuk dan sebagainya. Oh enggak Pak? Ya, udah nanti aja Pak itu Pak. Saya nanti mungkin pas kajian fikih aja. Ada kajian fikih ya di sini? Ada yang belum marah Pak ya? Nanti tanyakan ke Ustadz ya. Bisa nanti saya jawab nanti berbeda. Kalau mau bukunya nanti saya kasih aja lah. Nanti bukunya aja saya kasihkan ya. Ini bersalam. Ini contoh Pak ya. Ini ada buku bagaimana bersalaman setelah sholat kan biar kita juga ada ini. Nanti ngobrol aja Pak. Nanti saya jawabnya di obrolan aja. Mungkin karena biar sesuai dengan materi yang saya sampaikan dulu. Ada pertanyaan Bapak? Cakap ya? Mangga Pak. Ini ada intro gitu kan, berarti dia harus baca. Mungkin udah ada yang baca. Apanya Pak yang dibaca apa? Jadi maksudnya kan itu intro. Jadi oh kan hanya buku menurut banyak. Nah, misalnya saat penurunan ilham itu apa? Ada buku. Rasul kan perintahnya baca, berarti ada sesuatu yang harus dibaca. Iya, memang sih kalau waktu itu kan tidak ada dalam bentuk tertulis dan lain sebagainya, enggak ya. Penjelasannya mungkin nggak ada Pak dalam bentuk tertulis seperti itu. Makanya kan setelah itu malaikat Jibril membaca. Karena memang Rasulullah SAW itu kan disebutkan kami ini tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi bukan berarti masyarakat terbelakang ya. Kenapa Rasul ini, kata para ulama, kenapa Rasul itu disebut ummi? Ummi itu kan tidak bisa baca dan bisa nulis. Karena begini Pak, kalau Rasul pintar nulis, khawatir nanti ada ada tuduhan bahwa Rasul SAW itu adalah mengarang-arang Al-Quran.
Nah ini menunjukkan tentang itu. Jadi apakah ada dalam bentuk tertulis itu? Tentu nggak ada, karena salah satu bukti bahwa belum ada dalam bentuk tertulis apa yang dibaca ini adalah bahwa Al-Quran di awal-awal kan tidak ditulis kan, itu menunjukkan, makanya kan Al-Quran di awal-awal kan tidak tertulis, maka ini menunjukkan bahwa yang dibaca dalam konteks itunya belum ada. Tapi ini kan perintah membaca secara umum kan, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nah ini memang ketika itu tidak ada dalam bentuk tertulis bahwa ini yang dibacanya ini. Nah, cuman kan ini para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini berarti bahwa sumber ayat yang pertama turun suruh membaca. Artinya apa? Kita harus banyak membaca. Kemudian kan setelah itu maka setelah itu kan Al-Quran ditulis oleh beberapa orang saja. Ya. Kemudian dari tulisan-tulisan itu nanti di masa Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan karena banyak yang mati syahid. Nah di zaman Rasulullah SAW ketika itu kan Al-Quran kenapa tidak Al-Quran tertulis, tapi mereka sebenarnya pada penghafal. Mereka dihafal Al-Quran tersebut. Makanya salah satu metode menghafal Quran itu dengan ditulis, Pak. Jadi salah satu metode menghafal Quran itu dengan ditulis. Kami dulu di pesantren itu karena dulu ada hafalan wajib ya. Jadi santri itu lulus sekian juz. Nah dari hafalan wajib itu, Pak, maka ujiannya ada dua, satu oral dengan ujian lisan. Jadi ujian lisan, yang kedua dengan ujian tertulis. Jadi nanti ada pertanyaannya cuma 3 atau 5, Pak. Cuman contohnya alif lam mim dzalikal kitabu titik gitunya. Kemudian nanti sampai ayat ke-20 gitu. Berarti kita nulis ayat 1 sampai ayat ke-20. Itu Pak. Jadi yang dibacanya memang waktu itu belum tertulis seperti yang kita pahami sekarang. Tapi kan ini perintah kita untuk membaca. Membaca apa? Tadi ya salah satunya kalau di sini Dr. Saiful Bari kan menyebutkan tentang membaca apa, Pak? Di sini adalah beliau menyebutkan di sini adalah membaca tentang apa, Pak? Tadi saya sampaikan ya sebentar. Apa? Di sini membaca tentang apa, Pak? Yang dibaca di sini penciptaan manusia. Artinya kan berarti ayat-ayat kauniyah, termasuk juga ayat-ayat qauliyah. Itu Pak barangkali Allah. Tapi Bapak Ibu, kita cukupkan saja mungkin ya pembahasan kita di pagi hari ini, karena sekarang subuhnya juga rada malam ya. Jadi sekarang jam 6 itu udah caang gitu banyak. Tapi kita tutup kajian kita di pagi hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.